Perang Salib dan akibatnya. Perang Salib dimulai sejak adanya sebuah seruan dari Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi kepada umat Kristen untuk melakukan pembebasan kota suci Yerusalem dari kekuasaan umat Islam. Imaduddin Janki merupakan tokoh penting selama periode Perang Salib yang mengantarkan umat Islam meraih kemenangan atas tentara Salib. Akan tetapi tokoh yang lebih dikenal dalam peristiwa Perang Salib adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Janki. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari tokoh yang sudah berjuang terlebih dahulu. Imaduddin Janki adalah tokoh pertama yang berhasil merebut kembali kota yang pernah dikuasai oleh tentara Salib, yaitu kota Ruha. Penantian panjang umat Islam yang sering bertikai akhirnya bisa bersatu untuk melawan tentara Salib. Menarik pula untuk ditelusuri terkait dengan jalannya penaklukan serta strategi yang dilakukan oleh Imaduddin Janki untuk menaklukkan wilayah Edessa yang merupakan bagian wilayah penting untuk dikuasai. Selain itu perlu ditelusuri juga makna peristiwa tersebut bagi umat Islam. Perang Salib merupakan perang keagamaan yang terjadi selama hampir 2 abad sebagai reaksi masyarakat Kristen dan di Eropa terhadap umat Islam di Asia. Bahkan bukan saja di Syria dan Asia Kecil tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Berikut ini dampak Perang Salib pada beberapa bidang. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak Perang Salib bagi bangsa Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Pasalnya, selama periode perang, durasi waktu yang dipakai untuk bertempur lebih panjang daripada konflik peperangannya sendiri. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Eropa untuk berinteraksi dengan umat Islam dan mengambil keuntungan selama hidup berdampingan. Bangsa Eropa pun mulai mengetahui kelemahan dan ketinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Mereka lantas mencoba mengejar ketinggalan itu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Sekitar 1 abad kemudian, ahli aljabar dari Eropa yang pertama bernama Leonardo Fibonacci mempersembahkan karya-karyanya kepada Frederick II dari Jerman yang memiliki ambisi besar untuk mendamaikan Islam dengan Kristen serta menyokong penuh penerjemahan karya-karya berbahasa Arab. Demikian pula dengan Stephen dan Philip dari Antioquia yang masing-masing menerjemahkan karya-karya bidang kedokteran dan filsafat. Perang Salib, perang suci antara orang-orang Eropa melawan Turki Saljuk dan orang-orang Arab membawa dampak bagi seluruh dunia, yaitu terputusnya jalur perdagangan Asia dan Eropa. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani yang sebelumnya merupakan salah satu kekuasaan kerajaan Bizantium. Bangsa Eropa akhirnya tertantang mengadakan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Selain itu, sebagai akibat dari pesatnya perdagangan di Eropa, maka pada abad ke-13 dan 14 terjadi suplai uang dalam jumlah besar dan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Para pedagang kemudian mulai menggunakan surat kredit yang diterbitkan bank untuk membiayai perdagangan mereka, sebagaimana dilakukan di Prancis dan Italia. Pembayaran melalui cek di Eropa kemungkinan besar meniru para pedagang Muslim yang telah menerapkannya dalam aktivitas perdagangan sebelumnya yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Eropa. Bidang militer. Pengalaman militer Perang Salib sangat berpengaruh di Eropa. Misalnya, kastil-kastil di Eropa mulai menggunakan bahan dari batu-batu yang tebal dan besar sebagaimana yang dibuat di dunia timur. Selain itu, orang-orang Eropa juga belajar mengenai cara melatih merpati pos untuk menyampaikan informasi militer dan penggunaan bahan-bahan peledak. Demikian pembahasan kita kali ini dalam sejarah peradaban Islam terkait dengan Perang Salib dan akibatnya, direferensikan dari beberapa referensi karangan A.I. Sidrajim tahun 2021, Sejarah Peradaban Islam Periode Klasik, Pertengahan dan Modern dari Jakarta, Ivan Press, dan referensi dari Rafiq Ahmad Fairu tahun 2017 tentang sejarah Islam periode klasik dari Malang, Samudra, dan dari media Koran Kompas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan
Assemble the army!